Salam Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 dalam renungan harta sepanjang masa yang merupakan tulisan atau rangkaian khotbah hamba Tuhan almarhum Bapak Pendeta Dr. Yakub Nahua MA yang berisi 365 inspirasi yang akan membantu kita menemukan rahasia kehidupan dalam hari-hari hidup yang kita jalani. Untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkaulah Allah yang mempunyai kehidupan kami. Engkau yang menuntun kami dari pagi hingga malam, yang membawa kami ke dalam hadirat-Mu, untuk kami boleh menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Seraya kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan kepada kami semua, siapapun kami, karena kami tahu Engkaulah yang memberikan kehidupan pada kami hingga saat ini. Karena itu patutlah kami datang menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Mu, sekaligus menyerahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada-Mu. Mohon urapan Roh Kudus atas hidup kami, juga tempat dimanapun kami berada, sehingga kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan, menikmati firman-Mu, merenungkannya, dan Roh Kuduslah yang memberikan pengertian pada kami sehingga kami dapat melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan Tuhan dan merenungkan firman. Amin. Firman Tuhan bagi kita di malam hari ini terambil dari Lukas 6 ayatnya yang ke-38 yang menyatakan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan. Sebab ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kita harus rela kehilangan sesuatu jika ingin mendapatkannya. Saya ulangi lagi. Kita harus rela kehilangan sesuatu jika kita ingin mendapatkannya. Sifat manusia adalah ingin memiliki dan tidak mau kehilangan. Ingin menerima dan tidak mau memberi. Ungkapan yang sering kita dengar adalah hemat pangkal kaya. Namun apa yang manusia pikirkan berbeda dengan apa yang ada pada pikiran Allah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Yesaya 55 ayat 8. Begitu bedanya pikiran Allah dan pikiran manusia. Bagi manusia hemat pangkal kaya, tetapi bagi Allah royal pangkal kaya. Ada yang menyebarkan harta tetapi bertambah kaya, atau ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Amsal 11 ayat 24. Alkitab lebih jauh mengatakan bahwa orang yang banyak memberi berkat diberi kelimpahan,
Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 25. Ungkapan yang memberikan pada kita gambaran bahwa kita harus rela kehilangan sesuatu jika kita ingin mendapatkannya. Bahasa rohaninya, berilah, maka kepadamu akan diberi. Lukas 6 ayat 8. Mengapa kita harus rela kehilangan sesuatu jika kita ingin mendapatkannya? Ada 4 jawaban bagi kita. Yang pertama, berilah maka kepadamu akan diberi adalah perintah Allah. Jadi sekali lagi, berilah maka kepadamu akan diberi adalah perintah Allah atau Tuhan. Kita menuruti perintah ayah dan ibu, guru atau orang yang kita tuakan. Karena kita sadar bahwa ada keuntungan di balik setiap perintah. Allah adalah bukti kita mengasihi Dia. Jadi sekali lagi, demikian juga setiap perintah Allah, karena penurutan kita pada setiap perintah Allah adalah bukti kita mengasihi Dia. Jadi kalau kita tidak menuruti perintah Allah atau perintah Tuhan, artinya kita tidak mengasihi Tuhan. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Yohanes 13 ayat 10. Anak Tuhan yang baik pasti menuruti perintah Bapaknya yang ada di sorga. Lukas 6 ayat 46. Yang kedua, berilah maka kepadamu akan diberi adalah bagian dari ibadah. Saya ulangi lagi, berilah maka kepadamu akan diberi adalah bagian dari ibadah. Berbagai bentuk yang mewarnai ibadah kita. Dengan memilih hari yang ditetapkan Allah dalam melakukannya, Imamat 23 ayat 3. Dan jalan mempersembahkan tubuh kita kudus tiada celah, Roma 12 ayat 1. Melawat para janda dan yatim piatu dalam kebutuhan mereka adalah bentuk lain dari ibadah. Yakobus 1 ayat 27. Melalui harta kita dianjurkan untuk memuliakan Allah. Amsal 3 ayat 9. Yang ketiga, berilah maka kepadamu akan diberi adalah jalan untuk diberkati. Sekali lagi, berilah maka kepadamu akan diberi adalah jalan untuk diberkati secara berlimpah. Jika kita ingin mendapatkan sesuatu, kita harus rela kehilangan. Lukas 6 ayat yang ke-28. Banyak memberi berkat mendapat kelimpahan. Amsal 11 ayat 25. Kita akan diberkati secara melimpah jika kita memberi persepuluhan. Maleakhi 3 ayat 10. Memberi korban ucapan syukur. 2 Korintus 9 ayat 7. Memberi korban yang baik. Maleakhi 1 ayat 7 dan 8. Dan kerelaan memberi daripada menerima. Kisah Rasul 20 ayat 35. Dan yang terakhir, yang keempat, berilah maka kepadamu akan diberi adalah cara Allah untuk memperlebar kerajaannya. Sekali lagi, berilah maka kepadamu akan diberi adalah cara Allah untuk memperlebar kerajaannya. Tujuan Allah memberkati kita bukan supaya kita menjadi direktur gudang berkat,
Allah memberkati kita supaya kita dapat menolong orang miskin. Ulangan 15 ayat 11 menjadi saluran berkat. Amsal 11 ayat 25 dan membantu pekerjaan Tuhan. Mazmur 67 ayat 2 dan 3. Manusia adalah makhluk memberi karena karakter Allah. Sang pemberi ada di dalam roh dan jiwa manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, kalau kita menginginkan sesuatu atau mau mendapatkan sesuatu, kita harus rela kehilangan. Dan 4 petunjuk ya mengapa kita rela kehilangan, ya karena kita akan mendapatkan. Yang pertama, ya, berilah maka kepadamu akan diberi adalah perintah Allah atau Tuhan. Yang kedua, bagian dari ibadah. Yang ketiga adalah jalan untuk diberkati secara melimpah. Yang keempat adalah cara Allah untuk melebarkan kerajaannya di bumi. Demikian firman Tuhan dan renungannya bagi kita di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Teguhkan firman-Mu dalam hati, pikiran dan seluruh kehidupan kami, sehingga ketika kami kehilangan sesuatu, sesungguhnya kami akan mendapatkannya kembali. Karena Tuhan telah memberikan pedoman dan petunjuk kepada kami. Karena itu baiklah kami mengikuti petunjuk dari firman, sehingga kami boleh berhasil dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami akan tidur. Kami pertaruhkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biar kasih setiamu yang adalah perisai dan tembok berapi bagi kami melindungi kami, dan tentara surgawi malaikat pelindung kami berjaga-jaga di sekeliling kami, meluputkan kami dari mara bahaya, sakit, penyakit dan cobaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.